Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi. Dan saya Natasha. Pada hari ini kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 12 Juli 2024. Fresh Juice hari ini akan dibawakan oleh Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini Jumat 12 Juli kita merayakan hari biasa pekan ke-14 dan gereja menawarkan kepada kita bacaan-bacaan yang menghantar kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena memang mengikuti Kristus itu mengandung konsekuensi yang seringkali tidak ringan. Kabar beritanya adalah bahwa kita tetap didampingi dalam situasi-situasi apapun juga. Bagaimana selengkapnya Injil hari ini? Mari kita mendengarkannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan 23. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, mengikuti Kristus itu berarti menyangkal diri, memikul salib, dan kemudian mengikuti Tuhan Yesus. Konsekuensinya adalah memikul salib. Dan salibnya macam-macam. Dalam bacaan Injil hari ini dikatakan berbagai macam jenis tantangan derita yang harus ditanggung oleh para murid Kristus. Ada penganiayaan, ada pengejaran, ada fitnah, dan ada permusuhan, dimusuhi. Hal ini disampaikan karena memang mengikuti Kristus berarti mewartakan kebaikan, mewartakan kebenaran. Dan tidak semua orang setuju dengan kebenaran yang kita wartakan. Tidak semua orang selaras dengan kebaikan yang kita saksikan. Saya bisa mengerti, karena ketika kita melakukan kebaikan,
seringkali itu menyakiti hati orang yang sungguh-sungguh jahat. Ketika ada seseorang memeras dan menindas orang lain, dan kemudian sesudahnya kita memberi uang, menolong, membantu orang yang tertindas itu, apalagi itu di hadapan orang yang tadinya menindas, pasti dia sakit hati. Karena kejahatan tidak bisa seirama dengan kebaikan. Dan karena itu, kita akan mengalami konsekuensi-konsekuensi yang sering tidak nyaman, bahkan tidak ringan. Kabar baiknya adalah, pada situasi seperti itu, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan berbicara dari dalam diri kita. Bahkan dikatakan oleh Tuhan sendiri, Roh Bapa-Ku yang akan berbicara dari dalam dirimu. Karena itu, kita jangan khawatir. Namun memang kita harus mengerti bahwa yang kita perjuangkan menjadi murid Kristus itu luar biasa. Mahkotanya, hadiahnya adalah hidup kekal. Dan hidup kekal itu berarti mengalahkan segala-galanya. Mengalahkan penderitaan, mengalahkan waktu, mengalahkan kematian. Dan itu adalah sebuah nilai yang tidak bisa ditukar dengan nilai yang lain. Kita harus menyadari hal ini, karena kalau tidak, kita kemudian kemungkinan besar akan berputus asa. Untuk apa saya susah-susah seperti ini, kalau hasilnya juga menderita saja? Dianiaya, dikejar-kejar, dibenci orang, disingkirkan, dimusuhi. Untuk apa semua itu? Namun apabila kita mengerti bahwa mengikuti Kristus itu berarti menemukan kedamaian sejati, menemukan kehidupan kekal, maka semua yang tadi saya sebutkan, segala bentuk derita, kita bisa mengatasinya. Karena apapun akan berlalu, termasuk derita itu, tetapi hidup kekal, tetap kekal abadi, kita tidak akan berlalu, karena kita akan selalu menang terhadap semua yang berlalu. Dan itulah kekuatan kita, terutama karena Tuhan sendiri yang menjamin kehidupan kekal itu. Dia sudah mengalahkan maut dan mengaruniakan kehidupan lewat kebangkitan. Kita hanya diminta untuk percaya dan mengandalkan Tuhan, bersatu kepada Tuhan saja. Tidak usah memikirkan apapun, termasuk jawaban ketika kita harus diadili. Dan kita tidak perlu menjawab apapun, karena Roh Tuhan yang akan menjawabnya. Itu adalah sebuah penegasan bahwa kita akan selalu ditemani. Kita tidak akan sendirian. Dan karena itu kita harus penuh sukacita, mewartakan Kristus dan kebenarannya dengan resiko konsekuensi apapun juga. Penderitaan yang kita tanggung pada zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dianugerahkan kepada kita kelak. Kehidupan bahagia bersama Tuhan di dalam kerajaan Allah. Namun sebetulnya bukan hanya masalah nanti, melainkan juga masalah sekarang ini, hidup di dunia ini. Kita mengalami penderitaan dan derita pun, kalau kita menanggungnya bersama Kristus, kita akan menanggungnya dengan ringan dan ikhlas. Bahkan melalui penderitaan dan salib itu, kita menemukan makna hidup kita. Karena sebetulnya hidup kita bermakna ketika kita bagikan. Dan ketika kita berkorban, membagikan hidup kita dengan ikhlas untuk kebaikan sesama, di situ kita sendiri menemukan kepenuhan hidup. Kita berarti, kita make a difference, menjadi pembeda untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Maka saudara-saudari terkasih, mengikuti Kristus jangan khawatir, jangan takut. Tuhan yang akan memelihara kita, Tuhan yang menemani kita, bahkan Tuhan yang akan berbicara melalui diri kita. Yang penting kita percaya dan mengandalkan Tuhan saja, dan terus berbuat baik sebagai ungkapan syukur, karena sudah begitu besar dicintai oleh Tuhan. Maka para sahabat Kristus yang terkasih, teruslah berharap, teruslah percaya, teruslah mengandalkan Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita.
Semoga para sahabat Fresh Juice semua selalu dilindungi, disertai, dan diberkati oleh Tuhan, baik dalam suka maupun duka, baik di dalam kehidupan yang nyaman maupun ketika berada di dalam kesulitan dan tantangan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menyerah mencintai kita. Maka semoga saudara sekalian, para sahabat Fresh Juice, selalu diberkati oleh Tuhan, dan keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan Anda bersama Tuhan bisa menjadi tanda kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 12 Juli 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana atas renungannya hari ini. Sampai jumpa lagi dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.